Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan berbagi mengenai varietas sawit ya. Dan kebetulan saya bisa berbagi pengetahuan atau wawasan. Dan ini saya lakukan karena saya memang punya kedua varietas yang hendak saya bagikan ini ya. Jadi saya punya SK, saya punya SJ. Di sini yang sering menjadi pertanyaan, apa perbedaan dari SK5 dan SJ5 ya. Saya akan bahas untuk kedua varietas ini. Silakan rekan-rekan simak, silakan rekan-rekan fokus. Nanti jika ada yang minat tanam ataupun hendak membeli bibit, lebih percaya diri lagi ya setelah melihat tayangan yang sudah saya bagikan ini. Pertama-tama saya akan bahas mengenai spesifikasi dari SK. SK ini singkatan ya, yaitu Sriwijaya Simiklon. Dan untuk SK ini hanya memiliki dua jenis, yaitu Sriwijaya Simiklon 1 dan Sriwijaya Simiklon 5. Ini untuk SK nya. Dan untuk SJ nya ini memiliki 6 jenis ya, yaitu dari mulai SJ1 hingga SJ6 untuk SJ nya. Dan untuk spesifikasi lebih lanjut, saya akan bahas mengenai SK dulu. SK5 ini untuk panjang pelepahnya hanya 518 cm dan pertumbuhan meningginya per tahunnya yaitu 52 cm. Pendapatan per tahunnya pendapatan tonase per tahunnya per 1 hektar yaitu 34,3 ton. Itu untuk SK nya. Kemudian untuk pendapatan TBS nya per pokok sawit yang sudah kita tanam yaitu 20 TBS ya per tahunnya, dengan berat TBS yaitu 20 kilo per TBS. Itu untuk SK. Rekan-rekan cukup simak dan fokus ya. Dan untuk SJ ini memiliki 6 jenis, yaitu dari mulai Sriwijaya 1 hingga Sriwijaya 6. Dan untuk ciri khas dari kedua jenis ini adalah sama-sama memiliki buah berwarna hijau saat mentah dan kemudian saat matang berwarna oranye ya. Itu tanda dari SK dan SJ ini. Tapi rekan-rekan perlu garis bawahi, sebenarnya yang paling benar di spesifikasi, saya pernah juga dapat penyuluhan dari dinas asli dari penelitian Sriwijaya ini. Jadi yang memiliki warna hijau ini sebenarnya hanya dari SK1 dan SJ1 ya. Namun di lapangan itu bertolak belakang ya. Karena apa? Karena sawit yang berlabelkan Sriwijaya itu pasti memiliki buah berwarna hijau, tidak seperti yang disebutkan di spesifikasinya. Contohnya dari SJ5 ini juga punya warna hijau, dan SK5 ini juga punya warna hijau, padahal di spesifikasinya yang warna hijau ini hanya milik SK1 dan SJ1 ya. Tapi di lapangan menyatakan bahwa warna hijau ini dimiliki setiap varietas bibit atau label bibit yang bertuliskan Sriwijaya ya, pasti punya warna hijau. Dan di sini saya akan teruskan kembali lagi ke penjelasannya untuk spesifikasi mengenai dari SJ5 nya. Untuk SJ5 ini panjang pelepahnya 528 cm dan pertumbuhan meningginya per tahunnya 57 cm. Pendapatan tonasenya per tahun per hektar yaitu 30 ton. Dan untuk TBS-nya, pendapatan TBS per pokok sawitnya yaitu 19 TBS. Itu untuk pendapatan per pokok sawitnya per tahunnya hanya mendapatkan 19 TBS. Kemudian untuk beratnya rata-rata 20 kilo ya. Dan di sini kita jatuh pada hal yang sangat penting sekali.
seperti yang saya bilang di awal tadi, saya keduanya punya ya, kebetulan ya, dari SK punya, dari SJ punya. Saya dari SJ5 punya, dari SK5 punya. Kenapa saya dapat jelaskan serinci ini? Karena keduanya saya punya dan di sini saya gunakan untuk menjadi pembahasan dalam sharing saya kali ini ya. Jadi untuk membuat percaya diri untuk rekan-rekan semua, untuk performa ini hanya spesifikasi di dalam buku ya, tapi di lapangan untuk pendapatannya itu kita yang sesuaikan, bukan dari buku ya, perlu digarisbawahi. Jadi jangan sampai ada merasa minder untuk SK kok di spesifikasi bukunya seperti ini, di lapangan seperti ini. Nah, itu jatuhnya di sini ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan setiap sawit yang kita tanam ya. Ini bukan masalah spesifikasi. Spesifikasi ini kita yang bisa tentukan ya untuk performa pendapatan tonase per tahunnya. Itu maksud saya. Jadi bukan kita lihat dari spesifikasi di buku ataupun kita dapat penyuluhan dari dinas dari Sriwijaya ini. Jadi yang paling benar adalah bagaimana cara kita memperlakukan kedua sawit ini ya, bukan dilihat dari spesifikasi di buku. Saya yakinkan untuk rekan-rekan. Jadi kalau di buku ini hanya tidak bisa menjadi pedoman kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kedua jenis ini ya. Jadi saya perjelas, sawit ini jika kita rawat, baik itu SK baik itu SJ, jika kita rawat, jika kita perlakukan dengan baik, mudah-mudahan hasilnya akan jauh melebihi angka di spesifikasi buku atau penyuluhan dari dinasnya langsung dari bibit Sriwijaya ini. Jadi niat saya buat video ini hanya untuk ketenangan rekan-rekan ya, untuk lebih percaya diri. Silakan tanam, yang penting kalaupun bibitnya masih Sriwijaya, untuk performanya ini akan performa pendapatan per tahunnya maksud saya ya, pendapatan buahnya akan baik-baik saja atau seperti yang kita harapkan jika kita dapat memperlakukan sawit yang sudah kita tanam dengan baik ya. Walaupun itu SC yang katanya pendapatannya lebih jauh sedikit dari SK, tapi jika kita rawat hasilnya akan tetap mengimbangi dari SK ini. Bisa dipahami ya untuk rekan-rekan ya. Jadi di sini saya sharing, rekan-rekan silakan timbang-timbang yang ada minat mau tanam SK ataupun SJ. Kedua jenis bibit ini sangat baik sekali performanya. Jadi selagi itu resmi, itu asli, performanya akan seperti ini ya, baik SK ataupun SJ. Tentunya yang membedakan secara garis besar itu hanya panjang pelepah. Itu ya yang saya katakan bisa berani katakan hanya panjang pelepah. Dan untuk masalah performa pendapatan buahnya, pendapatan per tahun ini ada di tangan kita ya. Percuma saja kalau kita beli bibit SK jika kita perawatannya kurang maksimal, itu akan jauh lebih buruk lagi. Makanya untuk jenis bibit kedua ini dua-duanya sangat baik, makanya jangan ragu lagi. Selagi itu asli, selagi itu resmi, mudah-mudahan hasilnya akan seperti ini ya. Dan ini sedikit tambahan. Jadi di waktu kita untuk melihat perbedaan yang paling jelas dari SK5 ataupun SJ5 ini, dari warna pelepahnya ya saat kita di penyemaian atau kita di polybag masih dalam tahap pembelian ataupun yang kita beli sudah siap tanam, itu yang menjadi perbedaan yang paling mencolok secara fisik adalah di bagian pelepahnya ya. Jika SK ini memiliki warna hijaunya sangat gelap di bagian pelepahnya, itu untuk SK, dan untuk SJ lebih
muda ya untuk warna hijaunya dibandingkan SK. Itu perbedaan fisik untuk kita melihat perbedaan secara fisik langsung di bibit SK dan SJ ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dalam video saya kali ini. Maksud saya baik, di sini saya tidak menjatuhkan jenis bibit satu sama lain, melainkan hanya memberikan semangat, motivasi, wawasan atau pengetahuan untuk rekan-rekan semua ya. Jadi jangan minder, punya SK, punya SJ jangan minder. Kedua bibit ini sama-sama unggul, sama-sama bagus, sama-sama dapat diandalkan ya untuk masalah performanya. Oke, saya tutup. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam video saya ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali omongan yang kurang tepat. Saya ucapkan mohon maaf. Niat saya baik, saya hanya niat sharing. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti dengan cepat ya. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.